Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Bu Astari dalam pembahasan soal. Kali ini kita akan membahas soal latihan PTS genap kelas 8 akan terbagi menjadi dua bagian masing-masing 10 soal. Oke, kita ke bagian yang pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nomor 1. Segitiga KLM. Siku-siku di L. Kita buat sketsanya dulu segitiganya. Ini segitiga KLM. Siku-siku di L berarti ini titik L. Kemudian panjangnya LK 9. Ini LK 9 cm. MK 15 cm. Ini M berarti MK yang sisi miringnya 15 cm. Berapakah panjang LM? Oke, teorema Pitagoras kita terapkan di sini bahwa kuadrat sisi terpanjangnya MK dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. ML kuadrat tambah LK kuadrat. Mana yang sudah diketahui kita masukkan ke situ. MK 15 berarti 15 kuadrat sama dengan ML kuadrat, ini yang ditanyakan, ditambah LK-nya 9, kita kuadratkan. Oke, kita selesaikan. 225 sama dengan ML kuadrat ditambah 81. Maka ML sama dengan 225 dikurangi 81 sama dengan 144. Ini masih ML kuadrat. Maka ML-nya akar 144. Ketemulah panjang LN 12 cm. Nomor 1 itu. Nomor 2. Jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi 17 cm, 15 cm, dan 10 cm adalah segitiga apa? Oke, bagaimana caranya? Kita cari sisi yang paling panjang. Sisi terpanjang. Di situ yang terpanjang adalah 17. Maka 17 kalian kuadratkan. 289. Kemudian dua sisi yang lain, yang lebih pendek tentu saja ya, kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan. Oke, 225 ditambah 100 sama dengan 325. Setelah ketemu kedua jawaban ini kita bandingkan. Ternyata 289 itu kurang dari 325. Maka segitiganya adalah segitiga lancip. Berikut nomor 3. Hampir sama. Jenis segitiga dengan panjang sisi ini adalah segitiga apa? Ambil sisi terpanjangnya. Sisi terpanjang. Berapa sisi terpanjang? 25. Kita kuadratkan 625. Dua sisi yang lain kita kuadratkan juga, kemudian dijumlah. 15 kuadrat itu 225 ditambah 400. Hasilnya 625. Kita bandingkan kedua jawaban itu. Ternyata 625 sama hasilnya, ya kan? Maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Oke. Nomor 3. Nomor 4. Pada segitiga PQR siku-siku sama kaki.
Oke, kita coba buat sketsanya. Ini siku-siku, kemudian panjang kakinya sama. Kakinya sama. Ini siku-sikunya di Q. Panjangnya PR, berarti ini satunya P, satunya R. Di sini 10 akar 2. Maka berapakah panjangnya PQ? Kita ingat dalam sebuah segitiga istimewa, di sini siku-siku sama kaki, berarti sudut di kedua kakinya sama, yaitu 45 derajat. Kalian ingat bahwa ketika keadaannya seperti ini, ada perbandingan sisi-sisinya. Perbandingan sisi pada kaki ini 1, sedangkan perbandingan sisi pada sisi miringnya adalah bagiannya akar 2. Maka ketika yang diketahui sisi yang paling panjang atau sisi miringnya, untuk mencari sisi siku-siku, berarti ini dibagi akar 2. Sehingga panjang PQ sama dengan 10 akar 2 dibagi akar 2. Maka PQ-nya sama dengan 10 cm. Berikut soal nomor 5. Ini juga salah satu segitiga istimewa. Siku-siku istimewa yang punya salah satu sudutnya ini disebutkan 60 derajat. Harus perbesar. Oke. Ketika di sebuah segitiga siku-siku istimewa yang salah satu sudutnya 60 derajat, untuk mengingat-ingat ya ini ya, sisi yang paling pendek satu bagian, sisi miring atau sisi terpanjangnya 2 bagian, sedangkan sisi yang satunya lagi akar 3 bagian. Maka ketika kita melihat segitiga seperti ini, yang diketahui panjang BC, untuk mencari panjang AB hanya tinggal dibagi 2 saja. Maka panjang AB sama dengan 24 dibagi 2. Sama dengan 12 cm. Hanya seperti ini. Kalau bahas tambah, bagaimana mencari AC? Nah, kalau di sini sudah ketemu 12, maka ketika kita mau mencari AC, hanya tinggal dikalikan akar 3. Sehingga AC panjangnya 12 akar 3. Ini kalau buas tambahi ya soalnya. Kita mencari sisi yang lain lagi. Begitu. Nomor 6. Sebuah tangga dengan panjang disandarkan pada tembok. Oke, kita juga membuat sketsanya sekarang. Nah, misalnya ini lantainya. Kemudian tangganya disandarkan. Berarti ditemui sebuah segitiga, bentuk segitiga siku-siku. Ini misalnya tangganya di sini misalnya. Panjangnya tangga 2,5 meter. Jarak ujung bawah tangga ke tembok berarti yang ini 1,5 meter. Berapakah tinggi tangga diukur dari tanah? T-nya berapa? Ya, kalau sudah ketemu segitiga seperti ini, berarti teorema Pythagoras atau rumus Pythagorasnya berlaku. Ini segitiga siku-siku, maka sisi yang paling panjang dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Oke, tinggal dikuadratkan ini 6,25 sama dengan
T kuadrat plus 2,25. Maka T kuadrat sama dengan 6,25 dikurangi 2,25. Maka T kuadrat sama dengan, kurangkan kita ya ini ya, 4,00 atau akar 4 karena tadi masih 4 itu T kuadrat 2,0 meter. Ini tinggi tangga dari tanah. Nomor 7, sebuah pesawat melihat kota A dan kota B. Oke, kita sekarang gambar. Kita mau pelajaran gambar ini sekarang. Nah, ini andainya misalnya ya, ini pesawat. Pesawatnya dengan ketinggian 15 km. Dia bisa melihat kota A dan kota B di depannya. Ini kota A. Misalnya, gambarkan dengan titik ya, enggak apa ya. Kemudian kota B berarti ini jaraknya 25 km. Pesawat bisa melihat orang di dalam pesawat ya, bisa melihat kota B dengan jarak 17. Ini misalnya kota B di sini. Jaraknya 17 km. Yang ditanyakan jarak kota A sampai kota B itu berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Kalau secara kasat mata kita melihat ya di sketsa ini ada dua segitiga siku-siku, kiri dan kanan. Dah kelihatan ini ya. Artinya misalnya ini titiknya di sini O, bolehlah O. Artinya AB itu sama dengan jarak AO ditambah jarak OB. Sekarang masing-masing kita cari jaraknya. Oke, yang pertama kita cari AO dulu. Di segitiga itu, sisi terpanjang 25 adalah kuadrat ya, jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, seperti yang tadi ini ya, ini hampir sama ini. Menyelesaikan pakai Pitagoras, buas agak cepat karena hampir sama dengan yang tadi. Maka OA kuadrat 625 dikurangi 225 sama dengan 400. Maka AO akar 400. 20 apa? Kilometer. Itu yang AO. Sekarang OB ganti. Di segitiga ini, sisi yang paling panjang itu adalah 17. Maka 17 kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sama seperti yang ini, kita selesaikan. 17 kuadrat itu 289. OB-nya memang itu yang dicari. 15 kuadrat 225. Maka OB kuadrat lawan dari penjumlahan kita kurangkan. Begini kan? Oke. Maka OB sama dengan, ini kurangkan berapa nak? 64 kuadrat. OB-nya sama dengan akar 64. Ketemu 8 apa? 8 km. Sehingga kita tinggal menyelesaikan ini. AB sama dengan AO ditambah OB. Masukkan 20 tambah 8. Maka jaraknya AB itu 28 km. Berikut kita ke nomor 8. Ada Budi, itu Budi di sini ya, Budi ya. Budi di situ. Mengamati dua mobil 1 dan mobil 2. Sudah ada gambarnya, jadi kita sudah terbantu di sini ya. Jika tinggi menara itu 12 meter, nah ini diorek-orek di sini aja enggak apa-apa. Ini 12 meter. Jarak kedua mobil berarti jarak M1, M2. Ini berapa? Hampir sama.
Coba misalnya kita kasih nama titik di sudut siku-sikunya itu di O ya. O. Maka kita ketika mau mencari M1, M2, M1, M2 itu sama dengan OM1 dikurangi OM2. Maka kita mencari OM1 dulu. Kita lihat segitiga yang besar. Segitiga siku-siku yang besar yang ini. Nah, Buas gambar lagi. Iki M1, ini O, ini Budi di atas. Ini 12, ini 20. Yang ini OM1. Kita cari ya. OM1 berarti sisi paling panjangnya 20. Sama dengan OM1 kuadrat ditambah 12 kuadrat. OM1 kuadrat, langsung ya, enggak apa-apa ya. 20 kuadrat itu 400 dikurangi 12 kuadrat itu berapa nak? 144. Sehingga ketemu 256. Maka OM1 itu sama dengan akar 256 atau 16 meter ya, meter. Itu yang pertama. Kita mau cari OM2 sekarang. Kita sekarang melihatnya segitiga yang kecil. Ini M2, ini O, ini Budi. OM2 13, ini tetap 12. Kalau kalian apal dengan triple Pythagoras, bisa langsung ini ketemu berapa. Tapi andai tidak hafal, kita cari saja. Sisi terpanjang 13 sama dikuadratkan sama dengan OM2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka OM2 kuadrat itu 169, 13 kuadrat dikurangi ya, dikurangi 144 sehingga OM2 kuadrat sama dengan 25. OM2 ketemu akar 25 sama dengan 5. Oke, kita kembali ke yang atas ini. M1, M2 itu sama dengan OM1 dikurangi OM2. Berarti 16 kurangi 5 atau 11 meter. Loh, udah ketemu. 8 sudah ketemu. Berikut 9. Pada gambar jaring-jaring kubus, kalau nomor 2-nya tutup, maka alasnya adalah persegi nomor, ya kita tinggal bayangkan aja ya. Kalau ini alas berarti 163 itu samping. Setelah samping berarti sebelahnya adalah atasnya. Nah, berarti udah ketemu ini. Ini nomor 4. Atasnya. Oh, alas, Ini tutup kok ya. Alas. Baleni. Nulisnya baleni. Alasnya. Oke. Nomor 10. Luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Luas kubus. Ingat rumus 6 kali panjang rusuknya dikuadratkan. Rusuknya Buas pakai S biasanya. Sama dengan 6 kali rusuknya 5 berarti 5 kuadrat. 6 kali 25 sama dengan 150 cm persegi. Oke anak-anak. Ini pembahasan 1-10 bagian yang pertama. Selamat belajar, semoga kalian sukses semuanya dan tunggu pembahasan dari Bu Hastari untuk 10 nomor berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.